Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Walikun Dendi. Kali ini saya mau berbagi keluh kesah nih tentang motor Miyuji. Ini jadi korban oli palsu ini. Jadi yang punya itu nggak tahu apa-apa tentang motor. Dia mikirnya percaya saja, tapi ternyata dia mendapat ya keberuntungan dapat oli palsu. Jadi motornya tuh kena, suaranya jadi kasar. Kita lihat seperti apa oli palsunya. Nah, ini dia ciri-ciri mesin terkena oli palsu tuh seperti ini teman-teman. Nih, jadi ini lengket kayak lem ya, olinya tuh lengket kayak lem. Jadi nggak melumasi, dia malah jadi nempel di bodi mesin ini ya, jadi kayak lengket. Ya ini contohnya nih, jadi nempel seperti ini, seperti malah kayak cat ini ya, loh. Harusnya ini tuh bersih. Kalau olinya oli nggak palsu, olinya melumasi tuh, jadi ini bersih, membersihkan. Ini malah seperti lumpur nempel di sini ya, kelihatan gak nih? Nah tuh, jadi seperti lumpur dia tuh. Nah, bergerak seperti ini. Nah, ini kita lihat olinya langsung. Jadi olinya ini seperti lumpur teman-teman, warnanya itu. Nah, seperti lumpur. Padahal dia tidak kecampuran air, karena Miyuji tidak menggunakan radiator. Jadi ini lengket semua di sini. Nah, seperti ini. Parah banget ini. Jadi motor ini suara kasar karena pelumasnya tidak melumasi, tapi malah membuat hilang pelumasannya. Jadi ini rantainya sampai kena, rantai kamratnya sampai kena, dia lengket. Jadi suara kasar itu karena tidak terlumasi, jadi rantainya kena, aus, rantai ketengnya, jadi suaranya jadi krok. Pokoknya ini parah banget. Jadi ini nanti menurut perkiraan saya nih cuman ganti rantai keteng aja, terus kemudian kita bersihkan, nanti olinya kita ganti yang baru, yang ori, yang asli. Ini penggantian oli nggak tahu di mana, jadi saya juga tidak bisa menyebutkan bengkel mana atau toko mana. Ini yang topnya, yang top depan sampai nggak kelihatan. Oke, nanti kita percepat. Ini ya, ini seharusnya sini ada top garis itu sampai nggak kelihatan karena tertutup oleh oli yang seperti lem lengket ini ya. Jadi ini sangat gimana ya, merugikan sekali untuk konsumen motor yang mendapat oli palsu itu ya. Jadi sangat saya sesalkan penjahat yang membuat oli palsu itu ya. Jadi gregetan ini. Oke teman-teman, langsung kita bongkar aja nih. Nanti mau sekalian bikin ini teman-teman, tutorial cara memasang rantai keteng atau rantai kamrat Miyuji-nya. Jadi nanti saya buat tutorial sekalian. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman
baik para mekanik ataupun para teman-teman biker yang di rumah yang pengen tahu bagaimana cara mengganti rantai keteng. Lengket banget yang sampean. Seperti ini olinya. Aduh. Jadi kayak lem. Nanti kita bersihkan dulu. Ini mau kita cek sekalian ini filternya. Seperti apa? Wush. Tuh. Jadi ini aduh. Parah banget ini teman-teman. Oli palsu itu emang membuat jadi rusak semuanya. Oke, kita akan bersihkan semua. Nanti ikuti cara memasang rantai keteng selengkapnya ya. Kita bersihkan dulu. Bisa hilang pura ya. Oke teman-teman, ini kita pasang rantainya, rantai kamrat baru orisinil untuk Mioji sama dengan Novo. Ya, ini rantai kamrat yang lama. Kita pakai kawat ya, pakai kawat diikat di sini dulu, nanti dimasukin, tarik ke sana. Ya ini tutorial sederhana, tapi siapa tahu ada teman-teman pemula yang butuh info, karena kita tuh harus ya, kamu yang berbagi. dorong, kok ibunya yang dorong. Buatan turun kali kangen itu kayak kucing, kayak tikus, lut mawon. Lanang dolanan. Nah setelah ini terpasang, kita pasang penguncinya. Nah setelah kita pasang penguncinya, jangan lupa dikencangkan karena ini posisi di dalam mesin, jadi bahaya kalau sampai lepas. Oh ya, tidak lupa teman-teman, nah, jika kita memasang rantai kamrat itu kan harus ada top atau timing ya. Jadi kita paskan dulu di sini. Maaf ini gelap. Sini ada tanda panah dengan garis di magnet sebelah kanan ya. Nah, ini di dalam itu ada panah dengan tanda garis. Nah, nanti
Oh, kok gelap. Nanti di sini juga ada garis di sebelah sini ya. Nanti kita pakai lampu penerangan. Langkahnya seperti itu. Selanjutnya kita pasang ini ya. One way ya. Nah, kemudian ini gigi dinamo starter. Lalu kita tutup. Usahakan teman-teman ini karetnya jangan sampai lepas ya teman-teman ya. Bahaya ini kalau sampai lepas nanti olinya bocor. Oke teman-teman, nah setelah yang sana selesai, nah itu ya, kita lihat di sini. Nah di dalam lubang itu panah lurus dengan garis. Pokoknya nanti dicari panah lurus dengan garis. Nah, kemudian kita pindah ke depan. Nah, setelah kita memastikan yang sebelah kanan di magnet itu pas garisnya, kita pindah ke sini depan. Nah, ini garis ini ya, garis ini nanti lurus dengan ini, garis ini. Nah, ini kan ada garis nih. Nah, lurus dengan garis ini ya. Ini karena bodinya terpasang jadi emang agak kurang kelihatan ya. Pokoknya dikira-kira ini sudah lurus dengan garis ini, titik ini lurus dengan ini ya. Pada intinya sudah ada tanda panah, tanda garis itu sudah ada semua. Cuman kita harus mengepaskan ya. Nah, sepertinya itu udah pas teman-teman. Langsung kita baut dulu. Nah, ini udah pas, kita kencangkan dulu. Tapi nggak usah kencang-kencang pol ya. Yang penting kita memastikan lagi, siapa tahu yang belakang sana geser. Nah, kita pastikan dulu yang belakang geser atau tidak. Nah, langkah selanjutnya kita pasang ini ya, tensioner ya, atau setelan stud kamrat. Jadi yang sana udah, yang belakang udah pas, kemudian temeng yang depan pas, baru setelannya kita pasang. Emang agak ribet karena nyopot setelannya harus terlalu sempit tempatnya, jadi harus nyopot jok.
kencangkan. Nah, setelah pas, kita cabut penguncinya tadi. Nah, kita cabut penguncinya, dia otomatis langsung mendorong ke bawah. Nah, setelah itu baru kita kencangkan yang depan dan kita tahan yang sini ya. Nah, untuk menahan ini supaya kita mengencangkan tidak muter ya, kita tahan pakai alat seperti ini atau apalah yang ada di sana. Jadi teman-teman punya impact juga malah enak langsung. Ini kita kencangkan sekarang. Ya. Oke teman-teman, semoga tutorial cara pemasangan rantai keteng atau rantai kampret ini bermanfaat buat para teman-teman ya. Ini sudah mulai gelap, kita meneruskan nanti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe